Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu Majlis Ta'lim Al-Hilya Rumil yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita kembali dikumpulkan oleh Allah di bulan yang mulia, bulan Allah ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita seperti yang kita niatkan, karena kita punya agama ini ngelihat semua dengan niat. Innamal a'malu binniyat, bahwa seluruh amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu, kata Rasul, akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kalau udah begini kita mesti lurusin niat nih, ya, karena kita berada di tempat yang mulia, di taman-taman penyubur iman, yang banyak riwayat menjelaskan bahwa Allah itu mengutus para malaikat buat mencari majlis ilmi. Majlisul ilmi ini dicari sama malaikat. Nanti kalau mereka ketemu, mereka naungi. Makanya orang kalau di tempat-tempat begini tenang hatinya. Ya, insya Allah lebih tenang deh. Ibu bedain dah. Ibu di sini sama di supermarket bedain dah, coba dah. Ya pasti beda kan. Banyak pilihan, betul ya. Kalau di sini kan nggak ada pilihan. Ya, kalau nggak semutan kaki, ya mata berat, betul ya. Ya nggak apa-apa. Ya, no, kita kan bukan kita yang 10 tahun yang lalu, betul. Kita mau berlagu apa juga, baju boleh ganti warna, kaki mah nggak berubah. Dulu kita bersila nonton bola bisa berjam-jam. Sekarang 10 menit tinggal blonjor malah. Jadi pengennya kan begitu, nggak apa-apa, wajar sekali. Kalaupun mata berat bukan mau kita, ya kan. Yang penting sebelum merem baca doa. Jadi yang ngantuk-ngantuk ingat ya, kalau udah mulai gini, Bismillahirrahmanirrahim. Sayang tidur nggak berdoa, sayang, nggak ada pahalanya. Ya, yang bangunin juga sama. Ada Ustaz. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Ya, kita mau ngomong apa nih ya? Ya, menjadi sebaik-baik manusia. Bahasan di buku ibu tuh, ya, buku tentang ciri khas wanita solehah. Ya, ini buku ini sebenarnya udah dibikin simple. Nggak perlu ada kajian juga, asal mau baca paham sebenarnya. Tapi ya butuh penjabaran. Ya, butuh penjabaran. Karena terkadang kita ini lihat tapi nggak tahu. Kadang kita dengar tapi nggak paham. Ya, kita manusia. Nggak ada yang sempurna. Di situ kita butuh belajar. Maka Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Nah, saling mengingatkan di antara kita. Dan di sini jangan dianggap yang ngomong lebih pinter, jangan. Ya, kita sama-sama nuntut ilmu.
Saya paling nggak mau bilang murid sama orang yang belajar sama saya. Saya pengen bicaranya temenan aja dah. Ya, karena Nabi mencontohkan bahwa beliau pun mengatakan teman kepada para murid, ya bukan lagi murid bahasanya, supaya gampang tektokannya gitu lah. Nah, jamaah Allah muliakan, menjadi sebaik-baik manusia ini bukan sesuatu yang gampang, walaupun mudah untuk diucapkan. Ada nasihat dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibul Ilm, pedoman menuntut ilmu. Beliau mengatakan, at-tahalli biraunaqil ilmi. At-tahalli biraunaqil ilmi. Ini sebelum masuk buku nih. Karena kalau saya baca letterlock kayaknya kurang asik. Saya jabarin dulu. Saya ini urusan mau ngomong di sini ini 3 kali hatam baca nih judul, betul ya. Kemana ngomong tatak kagak paham orang gitu kan. Ketemu nih mukodimah. Ada nasihat ulama mengatakan sebelum kita jadi sebaik-baik manusia ya. Nah, karena kan keumuman dalil mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Kalau khairun nisa, ibu saya khairun nisa gitu. At-tahalli. At-tahalli itu berdandan. Berias. Ibu-ibu udah tahu berias bahasa Arab. At-tahalli, jangan ngomong dandan lagi. At-tahalli. Kalau lakinya nanya lagi ngapain mah? At-tahalli. Asik ya? Artinya apa mah? Wallahu a'lam. At-tahalli, ya itu berhias berdandan. Jadi yaj'al nafsahu halian. Dia jadikan dirinya hali. Hali itu hilwa, manis, enak ya. Permen lah kalau bahasa anak-anak, hilwa, halawah itu ya. Artinya sesuatu yang membuat orang senang. At-tahalli. Karena nanti pada akhirnya, ini mumpung sama perempuan semua, lakinya dikit nih ya. Nih, jujur loh, perempuan itu pada akhirnya enggak dituntut untuk selalu lebih pintar dari laki. Ya harus hafal Quran, hafal hadis, hafalin, enggak. Nabi ditanya, siapa sih perempuan yang paling utama ya Rasulullah? Idza nazara ilaiha sarrathu. Cari perempuan yang kalau kamu ngelihat itu bahagia. Dan orang bisa bahagia ngelihat orang, biasanya ngelihat orang senyum. Nah, penghafal Quran aja belum tentu bisa senyum sama lakinya. Ya, mesti tahu Bu ya. Cuma bininya Nabi doang yang bisa ngunciin Nabi di luar, betul. Ya karena memang Aisyah tidak mau membukakan pintu. Dia tahu Nabi ini ke istri yang lain, dia cemburu dikunciin. Nabi mengetuk gak dibukain. Nabi senyum. Ya memang inilah wanita, mau bilang apa. Keesokan harinya Nabi jelaskan bahwa saya mencari sesuatu di luar yang memang tertinggal. Nyesel-nyesel gak beres-beres Aisyah. Gitulah. Ya ibu bukan Aisyah, kita ngomong yang lain Bu ya. At-tahalli, suruh berias. At-tahalli biraunaqil ilmi, suruh berhias dengan keindahan ilmu. Karena kita nggak usah ngomong saya ini hafal Quran, nggak usah ngomong saya ini hafal sekian ribu hadis, saya orang yang sering bersedekah. Saya mah jangan kata puasa, ngiklan ini rutin, betul. Ya kan dia mau puasa kagak ngiklanin mulu. Ya puasa Asyura, puasa ini. Dia mah kagak, bayar utang Ramadan belum. Ya nggak apa-apa sih ya, ambil untung orang yang melakukan kebaikan ya. Tapi dia berusaha untuk memiliki bekas ibadah. Jadi di Islam ini memang harus ada bekas ibadah. Kan kita sering ngomong. Ya jangan suka dilupain karena bahasa sering diulang-ulang kok supaya gampang ngenaknya gitu loh ya. Karena kan mengulang itu bahasa Arabnya mulazamah. Melazimkan, merutinkan. Ya, ibu kalau memulazamah, ibu akan terbiasa. Nggak ada beratnya kalau ibu biasain masak. Ya, gampang banget. Sehingga ibu nggak anana. Anana itu perempuan yang nggak baik, suka merintih. Nabi apa kata orang-orang, kata ulama, jauhkan 6 sifat. Saya nggak bahas ini, cuma salah satunya anana, suka merintih. Kenapa suka merintih? Karena merasa berjasa. Dan dia nggak terbiasa seperti itu. Lihat, tibang masak, siapa juga bisa kalau mau kan begitu. Nah, tapi kalau lakinya pulang, ya Allah berat banget ya Allah. Aduh mana tempe digoreng lagi ya Allah. Kata lakinya emang tempe juga digoreng mah kalau pengenan panas bukan dia digituin bukan kata gitu. Ini mah kadang-kadang sih mah tiap depan lakinya ngembrek ya Allah. Bagus laki tukang bercanda, kalau kesel kan udah pulang lagi. Cuma kadang-kadang ke depan gue kecucian basah sih ngembrek aja begitu.
Giliran ngomong sama temen, wah, wah. Laki burang, ya lah bang. Kata lakinya, gue salah masuk rumah kali ini ya. Dulu gak gini-gini amat nih orang. Kata gitu. Bu, jangan anana. Jangan suka merintih. Ya. Ada saya sih bikin tuh ada video pendek di IG. Kalau dilihat tuh ada yang saya bahas tentang masalah ini. Atau besok kita habisin dah, tuntasin nih kajian di Masjid Agung Al Azhar besok pagi tuh, hari Ahad ya. Kita kumpul ke mecin dah sono ya. Nah, jadi Annana tuh suka merintih, pegel sama anak, masya Allah. Laki suruh ikut pegel juga. Pulang kerja kan capek orang pulang kerja. Ya Allah, kelihatan aja kita suka bercanda kayak gak capek-capek loh, kena macet, kena ini, kena itu, capek. Ninggalin anak gede kita nggak kebagian kecilnya, sedih. Sampai di rumah ya Allah lagi capek. Coba deh bang, bayangin deh abang yang pertama, suruh bayangin anak lagi bandel. Ya Allah, emang gak nenangin jadi orang bener-bener. Jadi suka merintih itu nggak boleh. Ciri-cirinya udah ada dari zaman belum nikah, udah ada. Status IG-nya itu status di WhatsApp-nya atau apa tuh, ya urusan sakit mulu. Gambarnya emot biru, emot hijau lagi gemeter, sedang demam. Satu kecamatan tahu dia demam. Astagfirullah. Ya, yang gadis, yang janda, apa yang diiklanin? Air yang demen sama situ no kang obat, betul lah. Letibang demam jadi status. Astagfirullahaladzim. Motong bawang kebeler, kena pinggirnya. Emang lebay bu sekarang bu. Emang saya kadang-kadang aduh gimana ini ya. Mana kan kalau WA kan ngingetin mulu kalau satu twing gitu kan. Dia letibang tujuh kebeler sama kita kan ancur-ancuran tangan perasaan. Buat cerita di akhirat tuh Annana tuh suka merintih. Kalau nggak ada laki dan sampai menornya, masya Allah. Anak mah celemotan asal nempel. Emaknya masya Allah. Dia merah, dia biru, dia hijau, sampai ketabrak Mio, masya Allah. Merintih aja kerjaannya. Nggak ada laki dan laki pulang koyok dua sini. Astagfirullahaladzim. Bu, atahalli bu, ya, ya atahalli, berdandan bironakil ilmi, ibu dandan dengan bekas ilmu yang ibu punya. Orang tuh kalau makin berilmu itu makin merunduk. Tengkulak aja kalau ngelihat udah namanya padi 3 bulan kan makin berisi tuh, makin merunduk, ditawar. Iya udah kelihatan bagus nih. Berasnya dapat, dedeknya dapat, bekatulnya juga ambil gitu loh. Merangnya juga tuh buat ngilangin kutu, betul ya? Semuanya keambil, ya, semuanya keambil, masya Allah. Yaitu beras, apalagi kita. Maka saya suka bilang sama orang laki, Pak, dek, sini dek, saya mau ngomong nih. Laki itu emas, jatuhnya direbutin orang, jadi orang yang berharga. Laki itu emas, dalam tanah dikorek orang dicari. Kenapa laki dibilang emas? Karena Nabi mengatakan wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Harga diri laki-laki itu ketika nggak nyender sama orang. Emas tuh. Kalau perempuan itu mutiara. Mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur tetap mutiara. Makanya kalau mutiara berkelas diikatnya sama emas. Untung laki saya emas, orang Jawa emas kata. Ya bukan mas-mas lain lagi nih ya. Maksudnya begitu gitu loh. Kalau dia memang bukan mutiara, dia berlian perempuan itu, diamond. Diamond itu dalam bongkahan batu yang berlumut di atas gunung sekalipun diamond. Berlian tetap berlian. Itu izahnya laki perempuan tuh gitu tuh, gitu ya. Makanya jangan mau diwarnain, jangan mau dijatoin. Ya, kalau seandainya berlian di satu nama batu split, dicor urusannya. Masuk molen. Ya, lah kalau emas digabungin sama kuningan repot. Kuningan jam segini macet. Rasunan Said nama macet. Ya, harus punya izzat, izzuhu istignahu 'anin nas. Maka saya pernah bilang juga, perempuan dilamar itu karena kayanya.
Nabi yang bilang ya, lima liha, suruh lihat kayaknya hartanya. Bukan laki jadi matre, bukan, perempuan punya harga. Kalau memang dia belum kerja, belum ketahuan hasilnya, belum punya penghasilan, suruh lihat nasabnya. Dia masih silsilahnya cakep nih, orang hebat, orang maju. Cari, kali kejatuhan mirip anak kita nanti. Kalau sampai nasab juga nggak bagus, lihat tampang dah. Nah, paling nggak ada yang dilihat di rumah. Betul lah. Emang begitu. Orang kalau capek kan pulang ke rumah pengen ada yang dilihat. Nah ini, idza nazarat ilaiha sarrathu, kata Nabi. Nah makanya udah pokoknya cari yang kalau kamu ngelihat tuh senang. Ya tentu senyum, manis, bersih atau apalah selera manusia. Sarrathu. Tapi kalau semua itu agak ragu karena susah, karena nggak semua orang gampang dilihat juga, mesti nazar, mesti ini atau gimana gitu ya. Udah kata Nabi, fazbar bidatidin taribat yadak. Lihat rutinitas keagamaannya. Circle-nya lihat. Seputar pengajian kagak? Kan begitu ya. Teman-temannya gimana nih? Sehingga kita tahu nanti orang kalau circle-nya orang-orang agama, ya orang-orang bagus, dari ngomongnya kelihatan. Orang kalau sering ngaji, ketemu sama teman pengajian itu omongannya, insya Allah, jazakillah, subhanallah, alhamdulillah. Sampai kita yang dengernya kayak anak marbot nih orang ngomongin mulu gitu. Tapi emang enak daripada ngomongin yang enggak kan, mendingan ngomongin gitu. Masya Allah, subhanallah gitu ya. Jadi suruh tahalli, suruh membiasakan diri untuk seperti itu. Raunakil ilmi, raunaki husnas samti. Artinya gini, suruh berhias dengan keindahan ilmu. Apa sih keindahan ilmu, Ustaz? Nih, yang pertama, al-hadyus salih. Al-hadyus salih, ya ini al-hadyu itu kayak hidayah, hasil hidayah, al-hadyus salih, perilaku yang baik. Jadi orang yang punya perilaku yang baik, hadyus salih. Kenapa dia bisa baik? Karena dia berilmu. Orang pakai kerudung aja kalau di ibu-ibu, tahu memang Allah yang perintahkan dan dicontohkan, di Quran pun ada, bagus. Sehingga dia akan enjoy makanya. Padahal kerudungnya sama, membelinya di tempat yang sama, harganya mirip. Tuhan. Tapi heran kalau dia yang pakai sedap. Ya pantas saja gitu, kayak resep ngeliatnya. Karena dianya asik, makanya nggak kepaksa. Tapi kalau orang yang belum tahu nih Allah yang nyuruh, gimana caranya, apalagi bicara nilai, takut bukan level dia gitu ya. Kalau aku sih nggak ada kerudung itu, kalau aku tuh merek luar misalkan begitu ya, atau apa gitu ya. Macam-macam sekarang lagi ngetren kan begitu. Tapi kalau dianya nggak mantep, nggak pede, kayak serba salah dengan nanya mulu, bergogo miring nggak bergogo. Kayak nggak pede. Orang kalau resep tuh sedap banget. Ya, itu namanya al-hadyus salih. Di atas kebiasaan yang baik. Di atas kebiasaan yang baik. Kayak orang belajar masak. Kalau biasa masak, ya ilah, kagak usah pakai ukuran. Asal kena jumput-jumput juga jadi. Garam sejumput, ini sejumput, jadi. Emang sedap. Feeling yang main. Ya, kayak orang nembak nggak kelamaan ngeker, feelingnya kuat kena. Ya, itu al-hadyus salih. Ya, jadi orang tuh resep, ngeliat dia resep. Masya Allah, itu yang pertama. Suruh al-hadyus salih, yakni berperilaku yang baik, merutinkan sebuah kebiasaan yang baik. Dibiasain deh, orang akan lihat yang baik. Yang kedua, yakni min dawamis sakinah. Dawamis sakinah ini terus menerus mempertontonkan ketenangan. Orangnya nggak gerabak-gerubuk. Orang Inggris bilang nggak berikan kagak puguh. Pokoknya tenang gitu loh. Ya, kalau dibilang masalah, siapa sih yang nggak punya masalah? Orang semua punya masalah. Ya, tapi dia tenang ngadepinnya. Mama tenang, makasih bang ngadepin begini mah. Ya udah pernah, bukan enggak. Masalah tuh ada selesainya nak. Ke anak itu enak. Nanti kamu juga ngalamin. Masalah itu nak lambang kehidupan. Kan ayah galak mah. Ya gak usah nunjuk gitu juga, santai lagi. Kalau bicara dia galak, mama lebih tahu duluan kan begitu. Terus kok mama tenang banget sih ngadepin dia mah? Nih dengerin nih, mama mau ngomong nih. Orang laki itu kayak truk sampah. Jadi dikirimin sampah tiap hari itu truk. Kan lama-lama penuh. Kalau nggak dicari pembuangannya, luber. Bakal jatuh cerecetan. Ayah kamu itu orang yang capek nak. Di luar kena masalah, di kantor kena masalah. Dan memang di rumah masalah mulu Pak Mah. Kebayang penuhnya masalah dia itu.
Kalau dia nggak keluarin, tercecer di jalan, sama angkot berantem, sama ojol nyengkat-nyengkatan, kang parkir oga dibayar, nyurang aja. Apalagi polisi cepet, no, dibentak mulu sama dia. Luber. Dia pulang ke rumah, udahlah, kita jadi basket buat dia. Nggak apa-apa. Hukum asalnya ayah kamu ini lelaki yang pernah mama minta dalam doa mama. Kata yang laki yang nonton ini sering-sering tat kajian kayak gini tat bagus nih kata lagi bener ngomongnya nih. Oh gitu mah iya ya udah insya Allah dia orang baik, cuma dia orang yang capek. Orang yang capek jangan dibikin capek, dihilangin capeknya. Ya dia ngomong nanti kalau udah kosong juga di jalan lagi tuh truk kan gitu. Simple banget. Itu tuh maksudnya mindawami sakinah. Membiasakan hidupnya tenang. Enggak gerabak gerubuk, santai. Gara-gara urusan rumah belum beres, Kang Sayur datang orang duluan belanja, enggak kesel. Ya Allah kehabisannya. Enggak, yang ada aja. Ya memang saya pengen beli daging tadinya yang bagusan. Cuma telat, yang ada tetelan dah kan gitu. Cuma kan tetelan juga kalau ngolahnya bagus enak juga. Kecuali kalau digodok doang, keras, alot. Ya. Di presto, godoknya airnya mendidih pakein sendok satu, betul ya jadi empuk nanti. Atau direndam pakai nanas dulu. Jadi kita ngaji ngomongin masakan. Takut pada nggak paham, saya hobi masak saya tahu gitu ya. Oh gitulah. Jadi masya Allah nih, suruh mindawamis sakinah, membiasakan hidup tenang. Yang lainnya ya ini al-waqar. Al-waqar itu apa ya waqar ya? Kewibawaan. Betul-betul memang menjadi pendamping hidup orang tua yang wibawa. Mungkin mamahnya nggak sebagus anaknya dalam berpenampilan karena mama kan selalu duluin anak. Didandanin anaknya, mamanya belum mandi. Dimasakin makanan, anaknya makan, lakinya makan, dianya belum makan. Kadang-kadang sisa anak kita makan. Al-waqar. Tapi tetap nggak ada kemuliaan melebihi memandang ibu sendiri. Itu waqar. Nah, waqar ini nggak ananah tadi bu, nggak pernah merintih, nggak dia masak di ler di meja makan semua pada makan, terus dia nggak kebagian nggak, ya Allah udah masak kagak kebagian, nggak begitu, seneng. Mama sih aneh kata anak ini yang polos nih, kan mama yang capek, mama yang masak, terus kita habisin mama malah senyum, seneng aja kalau masak ada yang makan. Ini nih ngomong-ngomongan gini nih kenyataan semua nih. Ya. Saya tuh pemerhati muka ibu soalnya kalau di rumah saya perhatiin. Ya, mama nggak ikut makan mah? Enggak deh, udah makan-makan. Seneng kalau masak ada yang makan. Tuh waqar tuh bu. Ya nggak usah diomongin. Hari ini mama mau jadi waqar di rumah, nggak usah begitu. Cuman ada kajian tuh Ustaz bilang waqar. Wibawa menjadi seorang ibu. Anaknya dibenci sama teman-temannya karena anaknya nggak baik. Mungkin anaknya dimarahin sama ayahnya, tapi mamanya tenang. Mama nggak ikut marah mah kayak papa. Kata anaknya sekalian dah semua udah marah gitu kan. Enggak lah ya. Ya kamu berbuat 10 salah, mama siapkan 11 maaf buat kamu sayang. Ibu tuh ya. Ini anak kurang sempurna. Gurunya pegel ngajar dia. Tapi mamanya nggak pernah lelah untuk mengingatkan ini anak. Masya Allah, tuh waqar. Tenang, wibawa. Wow. Masya Allah. Sadar nggak sadar Allah ciptakan ini orang bermanfaat buat orang lain. Ya, itu al-waqar. Kemudian al-khusyu. Khusyu itu fokus. Khusyu jangan diterjemahkan secara gaya, style. Itu orang khusyuk banget, sholatnya apa merem. Ya nggak gitu juga. Dia lagi ngaji khusyuk, apa nyurang lihat ayat, nggak gitu juga. Lah kalau merem sama nyurang dibilang khusyuk, nih banyak yang khusyuk sekarang. Khusyuk itu antak sya'akulubuhum lidzikrillah. Khusyuk itu timbul karena ingat Allah. Kita lagi bekerja, ingat Allah, gerakin tangan kita, fungsikan otak kita, mata kita bisa ngelihat. Ya Allah, nikmat Allah mana yang mesti saya dustai? Saya lagi jamarat menuju Aqobah. Jauh kan kalau saya mah Ustaz Subhan sebenarnya kan di Furoda ya. Saya senang aja ada lelah sedikit untuk urusan nimpuk kalau lagi haji itu. Capek, bukan enggak, jalan 3 kilo kan lumayan. Ya, capek. Tapi ada orang yang pakai tongkat jalan.
Ya Allah, aneh ngomong capek nggak tahu diri. Tuh orang kakinya cuma 3, karena memang satu lagi tongkat betul. Tetap semangat. Ya saya pernah bikin syutingan langsung tuh yang orang buta lagi tawaf itu ya. Itu benar-benar itu orang. Kita aja pegel di lantai 2, lantai 3 kalau tawaf. Karena kan 1 kilo. 10 menit paling nggak sekali putaran. 7 kali kan 70 menit, sejam lebih. Betul ya? Ini orang buta. Lebih pegel lagi. Jadi timbulkan khusyuk tuh. Oh iya. Malu saya kalau sampai nggak ini sih. Terus dia bermuhasabah diri. Zaman dulu, ya kalau ibu-ibu nggak kayak zaman sekarang. Ya masak kompor gampang, open punya, belum lagi punya blender ini itu, penggorengan aja model-model betul. Dari yang model pakai minyak sampai nggak pakai minyak betul. Ibu punya semua. Masaknya macam-macam, dari masak langsung sampai nggak langsung online betul. Ibu tinggal di zaman yang gampang bu, nggak usah berkeluh kesah. Laki datang lihat makanan, kok nggak masak sih mah? Ya Allah nggak sempet pak, tibang online kagak sempet. Astagfirullahaladzim. Jangan dulu orang mau masak, waduh, mesti cari kayu dulu, bakar dulu pakai batu api, mulai canggih, ada korek, ada bahan bakar, ada ini. Masya Allah prosesnya tuh, bikin roti, bikin dulu kayak lobangan sama api, ditempel di dinding, saya ngeliat langsung tuh beberapa tempat. Karena ini kita lagi bikin syutingan film 5 negara nih, salah satunya itu nanti yang bakal kita up nanti. Wow, Masya Allah. Masih banyak tradisional yang kayak begitu tuh. Di sini mah enggak. Nah coba sedikit kita flashback dengan begitu gitu loh. Kamu punya handphone jangan cuma buat ngegosip. Lihat yang begitu-gitu lihat. Oh iya ya, ada di beberapa tempat kan yang enggak semudah kita hidup. Tapi hasilnya maksimal. Dulu orang hidup di zaman yang Quran enggak ditulis. Quran semua dihafal. Tapi kebanyakan penghafal Quran. Sekarang jangan kata ditulis. Quran yang asli aja kita punya. Yang ini masih diplastikin masih 4 belum dikebet. Tiap handphone ada 2-3 handphone. Tiap handphone ada Qurannya. Astagfirullahaladzim. 20 tahun sholat yang dibaca inna atoina kul huwallah, inna atoina kul huwallah. Jauhan dikit wal asri. Sampai anak tiap denger emaknya ngaji mah Quran tipis amat mak. Kenapa emang ayatnya itu aja Tuh timbulin khusyuk tuh. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Masa kita nggak punya malu sama Allah? Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah wal khasyatullah yal haya. Kata Imam Ahmad dalam sunannya itu, landasan ilmu itu rasa takut sama Allah, dan takut itu adalah malu sama mata. Ini bisa ngelihat nikmat, tangan bisa menyentuh, bergerak, memegang pun nikmat, kaki bisa melangkah nikmat. Summa latus'aluna yauma idzin. Ini bakal ditanya, tuh mata dipakai apa di dunia? Itu tangan dipakai apa? Kaki dipakai apa? Ini kalau muhasabah gini, aduh, bakal repot tanggung jawab sama Allah nih kalau begini. Tuh, timbulin itu. Nah itu yang dibilang at-tahalli biraunaqil ilmi. Kita berdandan, kita berhias dengan keindahan ilmu. Ilmunya bermanfaat sehingga timbullah khusyuk. Kemudian yang berikutnya tawadu. Tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu takun kan najmi lahali nazirin ala safahatil ma fahuwa qarib wala takun kadukhan ya'lu binafsi ala tabaqatil barri fahuwal wadi. Itu syair. Kata ulama, tawadu itu merendah, low profile, merendah, tawadu. Takun kan najmi. Orang yang merendah itu seperti bintang yang tinggi. Ala safahatil ma fahuwa qarib. Bintang itu tinggi, di atas air kayak deket. Hakikatnya jauh. Jadi jangan takut rendah. Merendah di hadapan anak, di hadapan orang, nggak akan pernah jadi rendah kita. Merendahlah. Wala takun kaddukhon. Jangan kayak asap. Ya'lu binafsi. Kelihatannya dekat bakal hilang. Ala tabaqatil barri fahuwal wadi. Di udara ke bawah angin lenyap. Jangan kayak asap. Berasa bikin kebek tapi nggak ada manfaat. Jadi seperti bintang begitu. Dia bintang yang dimaksud mau bulan, mau planet, pokoknya bintang gemintang di antariksa.
Dulu orang dulu kalau ngomong bintang, ngomong bulan itu ngomong nikmat. Makanya bulan purnama itu bintang purnama bulan ya. Itu dibilangnya Badr, Al-Badru, dan harinya itu Yaumul Bid, hari putih. Karena dulu nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Ya, orang patokannya bulan purnama. Seneng sama purnama orang. Saking senengnya ada sunnah Yaumul Bid, puasa. Senengnya orang dulu tuh ibadah. Orang kalau udah purnama putih semuanya kelihatan. Ya, makanya waktu Nabi datang ke Madinah, nyambutnya apa? Tola al-badru alaina. Ada syairnya itu. Datanglah kepada kami Badru. Badru itu purnama. Kalau perempuan Badriyah. Ya. Kalau laki al-badru. Badru itu purnama. Telah datang kepada kami bintang yang terang kepada kami. Tanpa beliau tak ada keterangan buat kami. Masya Allah. Jadi dia paham sekali. Dia menjadi sesuatu yang tinggi. Dia merendah, ya tetap bintang di atas. Cuma kelihatannya aja dekat. Padahal hakikatnya jauh. Di situ Nabi pertontonkan. Dia bersahabat dengan sahabatnya. Enggak jadi rendah. Tetap ada ikhtiram. Kenapa? Aura ilmu. Aura ilmu. Kita dekat sama anak. Tetap anak enggak berani nyenggol makanan kita. Ada aura orang tua kita. Ya. Kita dekat sama anak, kita cobain makanan anak nggak boleh nyobain makanan. Kalau nyobain, aku izinnya Bu ya. Tetap ada rasa segan gitu lah. Karena ada kerjasama di mana ibu mendidik anak untuk menghormati ayah. Kamu makan, yang ini jangan buat ayah kamu. Dari awal udah digituin. Minum pakai gelas banyak. Ini jangan punya ayah kamu. Ada hal yang ibu bantu supaya ayahnya jadi pemimpin. Anak akan terbiasa. Pakai sendal, awas kena beling. Jangan pakai punya ayah kamu. Diingetin terus gitu loh. Sehingga nanti ada izzah, ada wibawa. Ayah juga ngedidik kalau anak lakinya ngasih sesuatu, Pak, aku kasih papa, kasih mama dulu baru sini. Dididik seperti itu. Kenapa sih Pak, kan dekatnya papa? Mama lebih utama. Mama capek. Harus digituin, dibiasakan. Nah, ala bisa karena biasa. Al-ada al-muhakkamah. Kebiasaan baik itu muhakkamah. Hukum yang mesti dibiasakan. Tarkul adah adawah. Kalau kebiasaan baik ditinggalkan, keburukan yang terjadi nantinya. Masya Allah. Itu at-tahalli biraunaqil ilmi. Yang namanya berhias dengan keindahan ilmu. Kemudian waluzumi al-mahajjah. Luzumi al-mahajjah di sini artinya luzumil mahajjah, konsisten di dalam jalan kebenaran. Ya, luhumil mahajjah. Jadi konsisten. Kalau janji-janji niat-niat nggak berubah. Ya, kalaupun nggak terjadi minta maaf, tapi konsisten nggak berubah. Fleksibel, tapi dia memang konsisten. Kemudian bi'imaratiz zahir wal batin. yakni konsisten di jalan kebenaran, baik yang terang-terangan maupun sembunyi. Mama bilang sama anak, kamu makan pakai tangan kanan, nak. Ya, minum duduk. Nah, depan anak dicontohin, karena kita hidup di zaman yang anak senang ngelihat bukan senang dengar. Dia makan pakai tangan kanan dan dia minumnya duduk. Zohiron, kelihatan, batinan, nggak kelihatan. Nggak ada anak juga, sama. Mau minum cari bangku, makan nyobain pakai tangan kanan. Kan ada CCTV. Kali anaknya cerdas, pengen tahu mamanya gimana. Besok dibalikin, mama nyuruh kanan, mamanya kebot. Gitu loh. Nih aku lihat tuh di CCTV tuh, mama lihat tuh. Tuh kan. Hati-hati, anak sekarang cerdas loh. Ya. Tapi kalau dibiasakan memang kitanya begitu, anak akan terbiasa. Ya, ini namanya luzumul mahajjah bi imarati zahir wal batin. Kemudian watakhalla an nawaqidiha. Takhalla itu artinya takhalla, menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan. Pokoknya dia tahu, dia harus konsisten. Yang aku tahu, aku masak jam 7, selesai jam 9. Takhallanya ini teman suka datang atau nelpon atau apa. Dia takhalla. Dia bilang, nanti kamu datang jam 10 deh, aku lagi masak deh. Nggak apa-apa, mendingan begitu. Ketimbang main terima aja, akhirnya nggak jadi masak. Jadi nggak konsisten nanti. Akhirnya ibu bikin masalah. Datang belum mateng,
Atau anak mau makan masih panas baru mateng, masalah. Ya, luzumul mahajjah. Jadi jadwal rutinnya jangan dirubah nih. Pakemnya sudah kelihatan. Sehingga nanti anak akan terbiasa seperti itu. Akan terbiasa. Kita ngeliat orang tua kita punya kebiasaan. Habis subuh dia baca Quran, dia baca zikir pagi petang, kurang lebih deh. Jam 6, setengah 7 baru standby kosong. Biasa pakai tasbih orang tua. Ngitung salah-salah kan, masih suka ngitung aja. Kita nemuinnya enak tuh. Nah kalau kita nemuin lagi ngaji, kadang kita nggak diopenin. Ya nyaut matanya ngaji, nggak sedap kita ngobrol kalau begitu. Kita lihat luzumul mahajjah, konsistennya apa nih? Ntar setengah 7 deh. Biasanya udah mandi, udah rapi, udah wangi, baru nemuin orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi, cium tangannya, cium keningnya, peluk. Sehat mah? Apa yang diperluin hari ini? Bikin senang. Masuk dalil yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kau sayang cinta dengan yang di bumi, yang di langit memastikan cintanya untukmu. Kalau yang di langit sudah bicara cinta, kata Nabi, Allah sendiri mengatakan, "Lau kuntu ahbabtu." Kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Kelemahan dia mendengar maksiat, kan kujaga telinganya, kata Allah. Wa basarahul ladzi yubsiru bi, matanya yang jelalatan, yang enggak bisa menghindari kemaksiatan, aku yang bakal menjaga, kata Allah. Wa yadahul lati yubtisu biha, tangan yang dengannya dia menyentuh, kadang-kadang sengaja enggak sengaja menyentuh yang enggak baik, baik konvensional, sesuatu yang haram atau apalah, ya, kan kujaga tangan yang dengannya dia menyentuh, kata Allah. Warijlahu lati yamsi biha, kan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Dia nggak mau teman-teman yang ngajak lawang numpang. Cuma Allah yang bakal belokin tuh kendaraan. Masya Allah ya, pandai-pandai membuka cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta, nggak ada masalah hidup. Walaupun hidup ini masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena kita orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa punya 3 keutamaan, masih ingat apa? Ya ini makhrajan, selalu punya jalan keluar. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhrajan. Yang kedua, wa may yattaqilla yaj'alhu furqanan. Ya, wa may yattaqilla yaj'alhu min amri yusron. Punya 3, punya makhrajan, punya yusron, punya furqan. Kalau dibilang masalah, masalah. Itu orang hidupnya sederhana. Jangan bilang nggak ada masalah, ada. Apalagi hari gini, orang nimbrung sama masalah kita. Murid aja bisa nimbrung sama masalah rumah tangga Ustadz. Rame betul, Masya Allah. Heran, masing-masing bawa perahu ditimbrungin aja. Ya udah sih, makanya jangan suka ta'asub banget sama guru. Nanti kalau dia punya salah, kecewanya dalam. Ungzur maqala wala tangzur man qala, kata Nabi, lihat yang di samping, jangan lihat orangnya. Ustaz dikeker bininya, milihnya yang kayak gitu, orang ngelawan dipilih. Gitu loh. Sayang kenapa nggak milih gua ya, kata gitu. Nabi Nuh aja bininya begitu, betul lah. Kesian banget bini terzolimi lakinya kayak gitu. Asia juga lakinya Firaun. Jangan suka ngelihat orang dari ujiannya. Ya, dia nggak baik ujiannya begini, salah. Lah dia pinter ngomong, anaknya pada bangor-bangor. Ya Nabi Nuh kurang jago apa, 950 tahun ngomong. Si Kanaan malah jadi durhaka anaknya. Kita bilang Nabi Nuh nggak pinter ngedidik. Ya nggak gitu juga. Adam kurang apa? Ya, lahir gede semua di sorga, anaknya bunuh-bunuhan. Enggak boleh, kita enggak boleh menjadi hakim buat cobaan orang lain. Tugas kita cuma ngedoain, ya Allah mudah-mudahan sabar ya. Atau kalau orang dapat nikmat, mudah-mudahan dia bersyukur ya Allah. Gitu loh aja. Nah orang yang mendoakan orang itu kan 70 malaikat mengaminkan buat dirinya. Ini saya dapat postingan, ini orang pada nimbrung amat mau urusan rumah tangga orang. Manfaatnya apa? Ibu ngomongin laki orang, laki ibu lagi ngapain? Emang ibu tahu dia kemana? Saya tahu dia kemana, Bu. Bapak ngomongin bini orang, bini bapak di mana? Ngantar sekolah, ibu bapak nggak tahu. Hati-hati, ngomongin anak orang gini-gini, anak situ lagi ngapain? Sekolah, madol, betul. Situ kan anak pesantren gak tahu madol, betul. Taunya modal. Ya, jangan suka sibuk, hati-hati nunjuk orang jari 4 kemana nih nengok ini. Tuba liman sagola aibuan
uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang. Doain. Kalau tangan nggak bisa ngerubah, mulut nggak bisa ngingetin, doa jangan putus. Nabi aja masih minta, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Nabi yang hatinya dijaga sama Allah tetap minta, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini dalam ketaatan dan agamamu. Nabi yang maksum minta dijaga hatinya. Kita Nabi bukan turunan boro-boro. Tenang-tenang aja. Nabi Ibrahim kerjaannya ngancurin patung. Kalau berdoa apa? Wajdubni wa baniya na'budal asnam. Jauhkan diriku, anak-anakku, keluargaku dari nyembah patung. Kerjaannya ngancurin patung. Jadi kayak guru ngajar, tetap minta anak yang pinter. Padahal dia guru. Ini guru bukan, sekolah nggak terus, kagak doain anak biar pinter gitu. Jangan. Ya, buat Allah tuh semuanya mungkin. Buat Allah semuanya mungkin. Nah itu tahalli tuh. Ya, tahalli. Nah itu kita baru mukadimah nih, baru masuk kajian sekarang nih. Ya. Panjang amat. Ya. Menjadi orang yang bermanfaat, manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah di buku ibu itu di bab yang ke-36 dijelaskan cirinya murah hati lagi dermawan. Ya kalau murah hati itu kalau bahasa kita artinya baik, hatinya baik. Semua tingkah lakunya tuh suara hati. Suara hati tuh jadi hatinya emang udahlah dia sih pakai hati dermawan. Ngasihnya tuh emang seneng ngasih, nggak mikir-mikir. Ya, saya kadang-kadang kalau dengar ada orang mau ngasih ponakan, mau ngasih anak, mau ngasih siapa hadiah, jangan mikir-mikir. Orang tuh kalau ngasih kasih aja. Anfik unfik alik, anfik unfik alik. Kasih aja udah, dia udah ngukur diri kok. Ya, saya punya adik masya Allah tuh. Ya, dia udah ukur apa yang dia pakai ini kurang lebih. Orang puji aja tasnya bagus dikasih orang. Saya masya Allah, saya semoga Allah jaga adik-adik saya masya Allah. Baik-baik, jadi dia punya ciri sekali. Kalau seandainya dia berbuat sesuatu yang baik, orang kelas. Udah jangan mikir. Kadang rezeki orang melalui kita. Kebiasain kayak begitu. Yang penting kita udah ngukur diri. Nih kita beli makanan nih, lagi makan enak. Kan kata Allah, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu enggak mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang paling kamu suka. Makanya ukur diri. Ya belinya atuh enak diminta gogah begitu bahasanya. Makanya kalau udah tahu enak beli lebihan. Beli lebihan. Kita lagi makan, orang bilang makan apa? Enak banget nih singkong, masya Allah. Serius nih, makan deh. Dia udah ngukur diri. Ini kita kadang-kadang udah tahu enak belinya atuh. Ya Allah. Udah gitu cara makannya bikin orang ngiler lagi. Orang pengen nyomot gara-gara begitu. Gaya makannya dari jauh sampai apa orang makan apa itu? Ubi. Cuma gayanya begitu makannya. Jadi orang tertarik. Kita kasih aja. Kita udah ukur diri kok. Pokoknya kita nih mau ketemu di mana sama teman. Ntar ya di kantinan sekolah anak ya gini-gini. Siapa aja di sana? Ada sini. Udah kebayang sambil jalan tuh apa yang bisa dibeli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman ngopi. Orang seneng. Ini mah anan. Tiap datang ngambil napas. Kata temennya, gue kata jangan ngundang dia, diundang sih lo tuh. Jadi kagak enak nongkrong kalau ada dia begini nih. Anan. Suka merintih ya. Ibu tuh harus jadi orang yang gitu loh Bu ya. Udah kita nggak bisa ngasih asik ke orang, jangan bikin suasana nggak asik. Ya ada rezeki beriin, suasana bikin enak. Anan. Merintih aja merintih. Laki suruh betah di rumah, dianya anan. Ngomong bareng pilek selamanya. Nama bang, siapa bang? Kata astagfirullahaladzim. Teman-teman kalau cerita bininya wangi ingus bini gua tinggal begitu melulu. Murah hati dan dermawan. Ibu tinggal dibaca aja tuh Bu. Contoh ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 273 tuh ya. Terjemahin lagi gampang, mau tinggal baca doang itu. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, kalau pengen Arabnya tinggal dibaca. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh.
Ibu nggak usah baca itu, terjemahan aja biar gampang. Betul ya? Oh, apapun harta yang diinfakkan, maka Allah akan berikan yang terbaik buat yang menginfakkan. Dan ternyata kata Nabi, mana qasat shadaqatu mimalin. Nabi yang ngomong, tidak akan pernah kurang harta karena sedekah. Ya. Mana qasat shadaqatu mimalin, nggak pernah kurang harta karena sedekah. Nyokang buku Nu'man, jual buku. Kalau ada yang pengen beli buku, nggak bisa ada duit ya. Kalau saya jadi masih bagi bener, dapat pahala, gitu. Man, denger gak man, gue ngomong man. Jangan nanggok mulu nanggok. Ya mungkin ada di antara ibu-ibu yang nggak ada rezekinya mau beli buku ya, asal jujur ya, saya beli. Gitu. Ini hari Jumat nih, ya hari Jumat. Oh masya Allah. Kenapa hari Jumat Ustaz? Berbagi rezeki. Ada duit beliin. Pak saya bayarin bukunya 10. Cari yang nggak punya uang untuk beli. Itu cerdas. Lah duit dari Lebaran kagak berubah, lurus aja. Jajan nggak berjajan. Sedekah dah kasih orang. Sedekah itu kan ya Allah, nih di majelis kayak gini orang tuh yang paling enak punya buku, betul? Ya mungkin ada yang seneng nulis, ya ada yang seneng baca, tapi ada yang seneng nulis seneng baca cuman nggak punya. Kan kita bisa lihat kumpul gini kan silaturahmi nih. Ada kelihatan yang gini, yang gitu. Apa yang kira-kira asik ini apa? Mau bicara makanan, mau bicara apa, boleh fadhol. Masya Allah. Jadi berpikir bagaimana nih murah hati dermawan. Dan timingnya tepat. Di mana dia mampu untuk itu. Ya keluh kesah orang kita ngupingin. Oh ini. Aduh anak saya lagi nangis mulu. Ada gak mau sekolah. Masalah seragam. Mana laki belum ngasih duit buat beli seragam anak lagi. Ya Allah. Tuh kalau dengar kayak gitu tuh jangan malah manas-manasin. Ya anakku mah udah. Gitu. Lah kata orang susah gue malah cerita sama dia ngeselin gitu. Tuh kita kalau dengar tek kayak gitu. Oh ya udah. Anaknya sama anak saya ukurannya gimana sih badannya? Ya kurang lebih, maaf diizinin gak kalau aku pengen kasih hadiah buat anak kamu? Bikin seneng. Ya Allah, Masya Allah, jazakillah ya. Semoga Allah balas dengan yang terbaik, jadi anak yang soleh. Mana kita tahu. Hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Nabi yang bilang, kadang kamu dapat rezeki, tertolong, tolak bala. Ada orang lemah yang kamu tolong doain kamu. Kita gak tahu. Mungkin ibu belanja tadi di tukang warung itu. Udah kembaliannya ambil aja, bagi-bagi udah. Masya Allah. Subhanallah. Saya suka bercanda kalau sama tim kayak begitu tuh. Karena kan kadang-kadang orang suka kenal aja. Ustaz gini. Tiba-tiba Ustaz, apa kabar ini? Ada nyeletuk. Masa jual apa ente? Biasa ini nasi kuning atau apa gitu ya. No. Kalau orang ribut mau pedal dia sendiri lagi susah. Ya Allah, kita nolak takut kesinggung. Kita ambil kesian lagi dagang. Kan serba salah kan? Ya udah deh, Anda bisa minta tolong gak sama antum? Bisa. Ada berapa antum bawa itu? Sekian jumlahnya. Bisa gak kalau selesai nih urusan, antum sekarang cari orang miskin atau bagi-bagi? Maksudnya gimana? Udah ada yang borong tuh punya antum. Ya Allah, mudah-mudahan ini, kita gak tahu dua orang nanti. Mana qasat shadaqatum mimalin? Gak kurang harta karena sedekah. Dan itu izzah. Al-yadul ulia khairan min yadis sufla. Di mana tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Masya Allah. Ya, murah hati dan dermawan. Ya, jadi pakai hati ya, bukan cuma pengen cari follower. Ya, karena kan hari gini orang ngasih kan foto. Suruh belah pinggir dulu orang miskin buat megang beras. Ogah amat. Saya sering sama teman-teman biker tuh kan datang ke beberapa tempat. Waktu itu ada Lombok, ada bencana di Sembalun ya, di daerah mana Sulawesi sana ya, dan lain sebagainya. Saya datang pakai motor sana. Aduh pencitraannya ormas-ormas Islam tuh Masya Allah ya, ngasih mie 2 dus foto. Dia tiba mie doang, saya bilang. Pencitraan, ini hari gini pencitraan nih sekarang nih ya. Enggak. Ciri khas perempuan soleha itu enggak pengen pencitraan ya. Karena Allah. Kalau perlu orang enggak tahu kalau dia di belakang layar anaknya. Enggak repot. Masya Allah. Ya kalau perlu dia siapkan hadiah buat anaknya itu di rumah, bukan di atas panggung. Ya. Habis anak kecewa kalau kita nggak datang, nggak. Bikinlah hubungan yang berkualitas antara kalian. Mama kenapa sih nggak datang? Aku dikasih hadiah di panggung. Enggak. Mama pernah dengar ada sesuatu yang lebih indah sayang. Kata Aisyah, pendamping Nabi di sorga itu bilang, andai tak ada yang mengenal diri ini,
Mama cuma pengen satu waktu orang berkata, kamu berusaha sendiri nak, bukan karena mama. Tapi hadiah sudah ada buat kamu dari mama. Ada hal yang antara kalian gitu loh. Dan gak perlu orang tahu. Ya gak perlu orang tahu sudah. Kenapa? Karena begitunya kita pakai hati karena Allah. Kita kasih orang tua kita, kagak usah dipoto jadi status. Daklah timbang cincin pakai perak Bali, pakai dipoto. Masya Allah. Beli mahal jual susah. Kelingking ibu. Yeah. Bacanya malu. Ya pakein deh. Udah gak perlu ada yang tahu. Dunia gak perlu ada yang kenal kita. Biar penghuni langit yang tahu kita. Tuh yang paling baik ya. Murah hati dan dermawan. Yang berikutnya, tidak mengungkit-ungkit pemberian kepada orang yang diberi. Ini masalah nih. Surat Al-Baqarah ayat 262 itu. Ya, ada terjemahannya di situ. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti. Sekarang nyebut, nyakitin, pakai suruh foto lagi orang susah. Ngasih beras 5 kilo, dipoto se-Indonesia tahu dia miskin. Tuh hati-hati tuh ya. Hati-hati, gak perlu. Memang sih orang kita kalau gak digituin suka pada gak bener. Belajar husnuzon. Yang penting kita udah ngasih, orang mau macam-macam urusan dia sama Tuhan udah gitu. Dienteng-entengin aja. Gak usah khawatir. Ustaz, beras dicolong di yayasan, Tat. Gak apa-apa beras yayasan. Kadang rezeki maling melalui kita. Ini beras halal. Mudah-mudahan malingnya ngaku. Bener. Lah serang berapa bulan nangis-nangis. Saya yang nyolong. Saya minta maaf. Demi Allah ini kisah nyata saya ngomong. Saya gak bohong, saya bilang. Kisah nyata ini. Tuh kan, lu kalau nyolong barang bagus jadi bagus lu kata kita. Ya, iya. Makanya kemarin ada yang nanya juga tuh di daerah Wonokopi, Mawar sana tuh ya, Duren Sawit sana tuh. Ustadz, di kampung sebelah lagi rame, lagi heboh, ada yang hilang duit selembar-selembar katanya. Tuyul langsung kan. Saya bilang ya tuyul baru selembar, ada yang segepok-segepok kalau ngambil, sampai segepok kalau ngambil gitu. Tuyul mah cuma selembar. Dengerin ya, tuyul tuh jin setan. Itu dia masuk kategori ifrit yang suka mindah-mindahin barang. Tuyul itu. Ifrit, setan, jin dan teman-temannya tuyul ini, dia itu nggak makan makanan yang halal. Dia makan makanan yang haram. Ya udah ibu gak usah khawatir. Makanya bilang sama bapak, Pak, sholat yang benar kalau lagi nyari duit. Jangan makan yang haram, jangan konvensional, yang halal. Karena setan gak makan uang halal. Dia mau tuyul pala putih, pala hitam, gak ada rambutnya, gak ngaruh. Ya, nah harus dipahami tuh. Karena kalau rezeki yang halal namanya al-maunah. Al-maunah diambil sama orang, Allah yang ganti langsung. Jangan ada kepentingan sama dunia. Jangan pernah sedih sama hilangnya uang, hilangnya harta. Sedih kalau hilang waktu buat zikir. Sedih kalau nih hari kita belum zikir pagi. Sedih kalau nih hari kita belum ngasih orang tua hari Jumat. Sedih kalau nih hari kita belum baca Quran. Sedih, timbulin sedih. Detimbang kembalian bensin 7.000. Kalau udah hilang, astagfirullahalazim. Semua dibongkar. Nyari apa sih? Balian 7.000 mana ada? Wah, ini orang ini benar-benar ampun dah. Ya, aduh, apa nikah yang kayak begitu sih, Bu? Astagfirullahaladzim. Jangan suka mengungkit-ungkit pemberian ke orang yang diberi. Nanti orang sakit hati. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul memahami kebaikan yang dalam agama ini merupakan sebuah bentuk syariat tentunya, gitu ya. Kemudian bahasan terakhir kita, ya penyantun. Penyantun itu ya diidentikan dengan santunan yang sifatnya umum besar. Kalau saya sih suka bilang sama teman-teman, karena kan teman-teman saya ini biker pada udah kepala 5 rata-rata nih, bukan lagi anak muda. Saya suka bilang udahlah, kalau seumuran kita ini udah 5 ke sono, dia bilang gitu. Mulai berpikir membuat sesuatu yang lebih panjang ketimbang umur kita, bro. Kalau kita baru mulai kerja, urusannya kacau dah. Udah mungkin takdir kita disuruh bersabar atau bersyukur, dan kita muhasabah diri. Ada sedikit waktu, ya udahlah, orang rumah juga tahu kita kurang lebih.
Makanya yuk kita bikin sesuatu yang prospektif. Insya Allah mudah-mudahan ini sedang diterapikan kamar-kamar ini. Kita sudah bisa mulai nanti bulan depan untuk membuka pesantren Golden Age nanti nih ya. Udah yang punya waktu nggak nyantren kayak anak pesantren yang diem berbulan-bulan, enggak. Ustaz cuma meluangkan waktu setiap pekan Jumat, Sabtu, Ahad, orang tua boleh nginep 3 hari bersama Ustaz. Nek dah tuh. Ya. Sebulannya begah gitu begini gimana. Kayak kemarin saya ngisi di Al Hijrah tuh, di mana di Krakatau tuh, Taman Mini tuh. Ustadz, aduh saya bilang, saya jujur saya mau ngopi dulu sebelum masuk nih, kenapa? Itu mama ada 1.000 orang di dalam. Satu aja mau pecah, pala saya di rumah no, saya kata gitu. Gimana 1.000? Saya bercanda. Ya, Masya Allah. Jadi orang yang responsif lah. Apalagi lingkungan di mana kita tinggal, RT RW ini, coba sense of belonging kita timbulin. Kita pengen anak kita betah di masjid, tapi ibu nggak pernah tahu masjid apa yang dibantu. Lihat kamar mandi masjid bau jorok, berapa sih harga keramik? Ajak patungan deh, panggil tukang, biar anak betah di masjid, kamar mandinya bersih. Ibu tega anak buang hajat di tempat yang kotor, gitu loh. Anak kenapa sujudnya pengen buru-buru mulu, karpetnya keras, betul. Atau bau, coba responsif. Nggak usah nunggu takmir nyuruh. Ya masjid mana sih yang dibagi nggak seneng? Ayo gerakin, tuh penyantun namanya Bu. Ya. Ini gimana nih supaya masyarakat sini gampang nih masalah air minum ini itu. Coba bikinkan satu tempat air yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang susah air di situ. Oh kata Nabi, salah satu sedekah yang paling besar pahalanya sedekah air. Makanya kemarin kita di haji itu, sampai orang geleng pala. Sepanjang jalan itu kulkas dibuka, yang mau ambil silakan. Di negeri yang nggak ada air tuh gampang. Nggak tanggung-tanggung dikemas di plastik bagus lagi. Di negeri kita tempat yang banyak air, susah bener kita mau minum. Beli air susah, mahal ini. Kenapa? Karena nggak berpikir bersedekah. Berpikirnya cuma mengambil keuntungan. Mau sampai kapan negeri kita mulia kalau karakter masyarakatnya berpikir mengambil bukan memberi? Ya udah. Jadilah rakyat yang baik, rakyat yang berpikir memberi. Kita bakal punya pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu anugerah. Onto dicekal tadi ini, enggak, Allah yang bakal jaga asal kita rakyatnya baik. Tapi kalau rakyatnya nggak baik, nggak berpikir bersedekah, ya dicekal-cekal mulu. Lawang namanya politik, nggak ada kebersihannya sama sekali kan? Wallahu a'lam. Ya, Jumatan nih jam berapa nih? Iya, saya hot tip soal di Bogor nih ya. Taib, ada yang mau ditanyakan? 1-2 penanya kali, nggak banyak-banyak kali ya, karena harus khutbah di Bogor. Taib. Kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo ibu-ibu yang ingin Assalamualaikum. Ana mau tanya Ustadz, sebaiknya ibadah itu harus dipaksakan atau menunggu hingga sadar sendiri? Ya dipaksa lah kalau buat self-service gitu loh. Buat diri sendiri, self-remind. Kalau kita ke orang nggak boleh dipaksa, la ikraha fiddin. Tapi kalau ke diri kita, paksa. Bangun malam malas, bangkit, bangun, paksa. Subuh ngantuk, mandi sebelum subuh. Paksa diri kita, yang penting ukur diri, layak enggak gitu loh. Sedekah juga sama, sedekah paksa, jangan bakhil, buktiin yang Nabi omong, mana kosot sodakotum mimalin, ndak kurang harta karena sedekah. Unfik alik, infakkan kamu, Masya Allah. Itu harus dipaksakan, ya. Kita mau bicara puasa Senin Kemis, mau apa ya, kita yang ngukur diri. Ini kita kalau nggak dibiasain nggak terbiasa nanti. Padahal kita nggak ada kegiatan kan. Ya udah bismillah. Yang beratnya itu kalau puasa Senin Kemis jam 10 ya jam 10 tidur boleh. Kan udah ada matahari boleh tidur. Bangun zuhur, insya Allah kuat kalau di zuhur ke sono dah. Godaannya kan jam 10 sampai jam 11 tuh. Ada aja yang lewat. Itu lihat tok. Teng. Kang somai, kang cilok, macam-macam pangsit. Bubur, mana satin, manggil-manggil lagi usus, macam apa ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya kalau memakai cincin di jari tengah Ustadz? Nggak apa-apa, yang nggak boleh telunjuk dan jempol. Ya aku pindahin deh. Ya jadi boleh di sini, tengah masih boleh. Ini yang setahu ana ada larangan telunjuk dan jempol, itu nggak boleh ya. Ya saya naruh ini itu Ustaz, tapi tasbih digital ditelunjuk. Ya itu malah lain hal, bukan cincin ya. Yang penting jangan ketika atahiyat ada tasbihnya. Atahiyat. Kelas Taib.
Ya khair, semoga manfaat insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan bosan untuk saling doakan diri kita, keluarga kita. Doa ini majelis taklim kita nih ya. Al-Hilya Rumil. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan pula para pemimpinnya semoga dijaga dan diberikan hidayah oleh Allah ya. Jadi rakyat yang baik, pemimpinnya anugerah yang baik nanti insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.